Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anakku, adik-adikku, kita sudah masuk pada bab 10, yaitu manajemen sumber daya manusia di era digital dan globalisasi. Jadi kita sudah masuk kepada bab-bab terakhir, bab-bab inti. Jadi insya Allah kurang 2 kali pertemuan, semoga tuntas ya. Jadi nggak punya PR lagi, nggak punya tanggungan lagi ya. Jadi diharapkan untuk kedepannya untuk lebih disiplin ya, lebih sergap mengikuti perkuliahan online ya. Baik anak-anakku, adik-adikku, era digital dan globalisasi telah mengubah wajah dunia, terutama dunia kerja secara fundamental. Contohnya apa? Dalam bidang teknologi digital ya, otomatisasi, big data, dan kecerdasan buatan atau sering kita sebut AI ya. Ini membuat banyak pekerjaan lama hilang, sekaligus melahirkan jenis pekerjaan yang baru. Jadi dengan semakin canggihnya teknologi sekarang ya, teknologi digital terutama, otomatisasi ya. Jadi sekarang bayar tol itu tanpa ada pegawai tolnya ya. Sekarang tinggal pakai e-tol, sudah langsung buka sendiri tolnya itu. Pintu tolnya itu otomatisnya sekarang. Kemudian banyak juga pabrik-pabrik itu juga sudah menggunakan mesin-mesin yang otomatis ya. Kemudian kita sekarang sebagai mahasiswa itu dihadapkan pada kecerdasan buatan yang sering disebut dengan AI ya. Ada ChatGPT, ada Gemini, ada banyak lainnya ya. Kemudian globalisasi ya. Jadi dengan adanya globalisasi ini menyebabkan tenaga kerja bergerak lintas batas negara, memunculkan kompetensi global yang semakin ketat. Jadi kita kalau tidak siap betul-betul SDM-nya ya, calon-calon karyawan, calon-calon pegawai, kualitas SDM-nya tidak bisa bersaing ya, maka kita tidak akan laku di dunia kerja. Kita tidak akan dilirik oleh perusahaan-perusahaan nasional, apalagi perusahaan internasional ya. Bahasanya bahasa Indonesia saja ya. Tidak ada peningkatan, bahasa Inggrisnya kurang ya. Bahasa Mandarinnya tidak sama sekali ya. Bahasa Arab mungkin masih mungkin bahasa Arab ini. Tapi saya juga kurang yakin kalau bahasa Arabnya fasih ini. Ini Mbak Lisa fasih bahasa Arabnya, makanya belajar ya. Belajar ya. Ini ilustrasi bagi mahasiswa. Dulu kalau bekerja itu masuk kantor pukul 8 pagi dan pulang jam 5 sore misalkan. Ini banyak karyawan yang bekerja di rumah ya, pakai online. Sekarang aja belajarin juga pakai online ya. Terus kafe, bahkan negara lain juga seperti itu ya, mengadakan atau memunculkan dengan bantuan teknologi yang semakin canggih sekarang ini ya. Perusahaan juga tidak hanya bersaing dengan kompetitor dalam negeri,
tetapi juga dengan luar negeri, ya, global. Ya. Jadi kita mau kerja di mana saja, lintas negara, kalau kita kualitasnya MSDM kita itu memang betul-betul bagus, mau bekerja di mana saja bisa. Ya. Dari Malaysia ada yang bekerja di sini, ya. Tapi kebanyakan dari Indonesia yang bekerja di luar negeri itu rata-rata bukan jadi tenaga profesional, ya, melainkan jadi tenaga apa? Tenaga pembantu, ya, pembantu rumah tangga, ya, menjadi kuli bangunan di sana itu, ya. Itu yang sangat mirisnya. Terus kemudian perubahan dari lingkungan kerja. Menurut World Economic Forum, jadi perubahan utama dalam dunia kerja itu meliputi 5 hal. Ya. Yang pertama ya tadi otomatisasi, ya. Yang kedua digitalisasi, yang ketiga gig ekonominya. Gig ekonomi itu tahu apa gig ekonomi contohnya? Seperti apa contohnya gig ekonomi itu? Freelance, Ustaz. Freelance, ya. Terus yang keempat kerja jarak jauh menggunakan istilah remote working, ya. Terus juga global talent competition, ya. Ini talenta lokal direkrut perusahaan asing secara online juga. Jadi seperti saya misalkan, tapi masih taraf nasionalnya, direkrut oleh kampus universitas terbuka, ya, untuk mengajar di situ perbankan syariah, ya. Kemudian direkrut juga oleh Universitas Gajayana, ya, untuk mengajar pendidikan agama Islam, ya. Itulah semakin kita SDM semakin berkualitas, banyak perusahaan-perusahaan lainnya yang membutuhkannya. Malah kita jadi rebutannya. Kalau kita sekarang dengan kualitas yang masih rendah, banyak perusahaan yang tidak mau menerima kita, ya. Jadi kita harus sadar diri. Kalau kita sudah sadar apa sih kekurangan kita, nah, ayo kita belajar bareng-bareng, tingkatkan kualitas belajarnya. Mumpung masih masanya, kita kuliah ini masanya untuk belajar dan terus belajar, ya. Bukan masanya untuk bekerja, beda sudah. Dengan dunia pada zaman saya dulu sudah beda, ya. Dulu masih banyak peluang-peluang kerja di lapangan seperti freelance itu banyak. Kalau sekarang kalau yang freelance itu ya jadi Gojek, jadi Grab, ya, jadi tukang Grab, ya. Sulit sekarang cari apa itu? Cari kantor yang serabutan, misalkan hanya membutuhkan karyawan 3 jam, misalkan part time-nya. Sulit sekarang. Jadi yang lepas itu seperti tadi freelance itu lepas, ya. Jadi mau bekerja kapan saja, di mana saja itu bisa, ya. Kemudian peran dari MSDM di era digitalisasinya, di era digital. Yang pertama adalah talent acquisition digital. Jadi di situ ada rekrutmen melalui LinkedIn, ya. Ada juga Jobstreet, ada juga pakai Instagram, banyak cara untuk cara merekrut di zaman digital sekarang, ya. Ada juga iRecruitment tool untuk menyaring kurikulum PT dari calon SDM yang dibutuhkan, ya. Terus yang kedua ada digital learning dan development
Ada pembelajaran sekarang ya e-learning, ya seperti sekarang ini termasuk e-learning ya. Sekarang ini ada juga gamification dalam pelatihan. Jadi sekarang itu dipermudah ya. Jadi kalau kalian lemah dalam suatu hal, kita itu bisa membuka di YouTube atau di TikTok atau apa, cari tambahan-tambahan di mana diri kita bisa meningkatkan kualitas kita. Pelajari dulu, sadari dulu kelemahanku apa sih? Oh, kelemahanku dalam bahasa Inggris misalkan. Jadi cari, sekarang ada program AI itu yang pakai robot itu hanya satu bulannya hanya 49.000. Nah, jadi dari kosakata kita nanti disalahkan kalau salah mengucapkan itu. Jadi kalau kita malu untuk belajar di tempat umum misalkan, jadi belajar sama AI dulu. Baru nanti setelah fasih baru ikut di umum nanti gitu ya, di tempat khusus yang umum. Kemudian ada juga performance management digital, ada juga employee engagement online. Jadi banyak sekarang, pokoknya yang online itu banyak sekarang. Contohnya apa? Ya Gojek itu menggunakan platform digital internal untuk monitoring kinerja dan komunikasi karyawannya. Ya, jadi misalkan pelayanannya buruk, biasanya diberi bintang 1 sama orang itu. Atau terjadi kecelakaan di mana, itu langsung bisa terhubung dengan pusatnya kalau Gojeknya. Kemudian yang keempat yaitu manajemen SDM di era globalisasi. Globalisasi ini membuat MSDM harus lebih inklusif dan adaptif. Kalau nggak bisa beradaptasi kita dengan keadaan teknologi yang semakin canggih, maka kita nanti tambah ketinggalan ya. Terus ada beberapa di sini yang jenis perusahaannya, yaitu seperti diversity inclusion, yaitu mengelola tenaga kerja lintas budaya, lintas etnis, lintas gender. Contohnya perusahaan apa? Multinasional seperti Unilever Indonesia yang mempunyai program kesetaraan gender. Jadi nggak semua Jadi tidak semua sekarang itu merekrut gender perempuan, itu jarang sekarangnya. Jadi sekarang itu kebanyakan tenaga-tenaga ada spesialisasi ya. Jadi misalkan yang ditempatkan di gudang itu laki-laki gitu ya, yang ditempatkan di produksi itu perempuan gitu. Sulit untuk yang dalam satu kantor atau dalam satu apa namanya ya, spesifikasi. Kok mati ya? Putus ya? Putus. Sorry. Udah bisa didengar lagi suaranya? Putus Ustaz. Udah. Sekarang bagus. Oke, udah bagus suaranya.
Suaranya udah bagus, nggak putus-putus. Sudah. Oke, baik. Kemudian di situ ada juga cultural management, yaitu memahami perbedaan nilai, komunikasi, dan gaya kerja antar negara. Contohnya apa? Manajer Jepang misalkan. Berbeda gaya kepemimpinannya dengan manajer Amerika. Nggak usah Amerika lah, nggak usah Jepang lah ya. Setiap kita sudah beda budayanya. Kalau di mana itu? Di Jepang ya, di Jepang atau di Cina itu. Jadi kalau bekerja di produksi, bagian produksi itu berdiri saja itu 8 jam. Ya. Berdirinya tok itu 8 jam. Jadi istirahatnya tatkala apa? Tatkala makan, tatkala sholat gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya duduk, itu nggak ada. Kemudian kalau di mana lagi tuh, budaya jalan kaki ya. Jadi dilarang memang ke kantor itu pakai kendaraan bermotor. Jadi harus jalan kaki. Nah, jadi budaya sehat sudah setiap negara itu udah beda-beda. Kemudian ada mobilitas internasional, penempatan tenaga kerja lintas negara misalkan. Jadi contohnya apa? Ekspatriat yang bekerja di proyek BUMN internasional. Banyak juga perusahaan-perusahaan Indonesia itu bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Contohnya dalam bidang apa? Tambang minyak misalkan. Atau apa itu namanya itu, kapal pesiar gitu ya. Itu banyak terjadi. Tapi pulangnya itu kadang 3 bulan sekali gitu. Kemudian kalau lembur bisa 6 bulan sekali baru bisa pulang ya. Ada juga manajemen global labor standar ya. Jadi perusahaan multinasional harus taat standar ILO, International Labor Organization ya. Apa labor itu? Ada yang tahu labor? Labor itu apa? Apa? Ada yang tahu? Yang tahu ngacung tangan. Masa libur nggak tahu? Apa? Dibuka mic-nya. Tenaga kerja, Ustaz. Tenaga kerja. Masa cuma libur nggak tahu ya? Oke, yang kelima yaitu tantangan MSDM di era digital dan global. Ya. Di sini ada 5. Yang pertama adalah skill gap. Banyak pekerjaan baru membutuhkan keterampilan digital yang belum dikuasai tenaga kerja. Contohnya apa? Kekurangan data scientist di Indonesia. Jadi sulit cari orang yang memang scientist, itu sulit banget sekarang ya. Yang berdasarkan penelitian itu sulit banget. Sukanya sekarang itu plagiatnya, plagiasi, copy paste ya. Tanya AI. Jadi nanti kecerdasan otaknya sendiri dikalahkan oleh kecerdasan buatan ya. Yang kedua, kesejahteraan di gig ekonomi. Ada cerita kemarin itu waktu saya itu memberi masukan kepada manajemen ya dari suatu kampus yang mereka itu menggalakkan, memperkenalkan tentang produk-produk AI ya. Kemudian seminar AI atau apa. Akhirnya kecerdasan pribadinya, kecerdasan dirinya sendiri itu malah nol. Akhirnya ketergantungan kepada AI ya. Jadi dikit-dikit langsung cari di AI, dikit-dikit langsung cari di AI gitu. Akhirnya ketergantungan itulah yang akan menyebabkan kemunduran dari kualitas atau dari mental
SDM itu sendiri. Ya. Makanya hati-hati pergunakan AI itu seperlunya saja. Ya. Jadi jangan sampai kita itu seperti zamannya dulu, zaman kalkulator ya. Zaman kalkulator dulu seperti itu. Dikit-dikit 4 kali 4 berapa? Langsung pakai kalkulator ya. Itu AI zaman dulu ya kalkulator itu ya, dulu. Jadi jangan sampai kita cuma 4 kali 4 aja kok masih pakai kalkulatornya. 5 kali 5 masih pakai kalkulator. 7 kali 7 masih pakai kalkulator ya. 8 kali 8. Mbak Yusliawati. Mana? Kameranya tolong dibuka. Yang lain tolong dibuka ya kameranya ya. Mbak Lisa mana kameranya ini kok nggak dibuka? Mbak Nurtami. Mbak Nurtami 7 kali 7 berapa Mbak Nurtami? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Game over. Mbak Lisa, 9 kali 9 berapa Mbak Lisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? 81. 81. Masih mikir sampai 7 detik. Mbak Yusliawati, 8 kali 8 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Waduh, game over. Game over terus tutup kamera. Game over. Ya. Mas Abdul, 7 kali 7 berapa? 1. 49 Ustaz. Oke, siap. Harus gitu ya. Jangan sampai kecerdasan AI mengalahkan kecerdasan diri kita. Malu sama Tuhan ya. Kemudian sama seperti tadi sudah kesejahteraan di gig ekonomi, banyak pekerja lepas seperti Gojek tadi itu ya. Work life balance yaitu kerja remote sering membuat jam kerja tidak terbatas, terserah. Terus cyber, nah ini yang sekarang ini cyber security. Nah, cyber security ini anunya untuk adanya ancaman kebocoran data karyawan. Jadi sekarang tuh pakai cyber ya, untuk membobol uang di rekening seseorang itu pakai cyber. Nah, makanya hati-hati, jangan sampai ada WA, ada SMS tidak dikenal, terus di situ ada program apa, kemudian kita klik, kita masuknya. Kalau nggak dikenal nggak usah. Oke. Kemudian brand drain, yaitu talenta terbaik Indonesia direkrut perusahaan asing. Seperti siapa? Pak Habibie-nya. Pak Habibie dulu cerdasnya orang Indonesia ya beliau. Sekarang digantikan oleh anaknya Pak Habibie. Jadi jangan sampai ya, kalau kita melihat apa ya, seperti keluarganya Pak Habibie itu, jadi semua anak-anaknya itu berada di luar negeri semua. Jadi beliaunya itu merasa kesepiannya di akhir hayatnya setelah ditinggal istrinya itu, merasa kesepian. Oke. Ini berbau ini semua ya, berbau digital semua ya. Jadi di sini ada strategi MSDM menghadapi era digital dan globalisasi. Ada 5 di sini. Yang pertama digital transformation in HR. Apa HR itu? HR itu apa, Mas? Human research bukan Ustaz. Human research, bukan Habib Rizik ya, bukan ya. Terus upskill and
Kyle ya. Jadi pelatihan digital skill untuk semua level. Kemudian ada flexible work policy, yaitu mengatur hybrid working agar tetap produktif. Ada juga employee branding, membangun citra perusahaan agar menarik talenta global. Apa tadi employer? Employer apa employer? Employer apa employer? Apa employ? Wah, ini nggak nyambung semua, ini katrok semua ini berarti. Hah? Memberi pekerjaan. Hah? Yang memberi pekerjaan. Employer apa employer? Orang yang Memberi pekerjaan. memberi pekerjaan. Employer itu. Majikan Ustaz, bahasa itunya. Hah? Bos. Employer namanya. Cari lagi ya, employer itu apa ya. Kemudian yang kelima, global HR policy, yaitu standar ketenaga kerjaan yang sesuai dengan ILO tadi. Contohnya apa? Telkomsel membangun digital talent program untuk melatih ribuan karyawan dalam teknologi 5G. Apa 5G itu? Apa G itu? Kan ada kalau di HP-nya ada yang 5G. Apa 5G itu? Ayo. Ada yang 4G. Nah, yang 5G. Nggak tahu. Padahal ada di HP-nya itu. Apa sih? Cuma dilihat tok berarti. Itu nggak nututi. Apa? Apa? Apa 5G? Generation. Masa generation? Nanti dia ya ada punyanya SL ya, ada punyanya Telkom ya, ada yang 4G, ada yang 5G ya. Dicari ya. Studi kasus. Ini umum ya, ada 4 di sini. Studi kasus yang dialami oleh Tokopedia dan Gojek ya, menerapkan hybrid working dengan teknologi komunikasi digital. Terus yang lebih canggih lagi, Grab Indonesia, yaitu mengembangkan Grab Academy sebagai e-learning untuk mitra driver. Terus ada IBM Global, memanfaatkan AI rekrutmen dan predictive analytics untuk mengidentifikasi talenta terbaik di seluruh dunia. Yang terakhir yang kita gunakan sekarang ini yaitu Google, yaitu memberikan kebijakan kerja fleksibel termasuk work from anywhere, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita bertempat tinggal, kita bisa terhubungnya dalam satu kelasnya, walaupun hanya kelas online-nya. Kemudian sudah masuk rangkumannya. Yang pertama, era digital dan globalisasi mengubah cara kerja. Cara kerjanya yang manual dirubah menjadi otomatis. Ada juga yang kerjanya itu terikat, sekarang sudah ada gig ekonominya, bisa lepas. Ada juga yang remote working, ada juga yang global talent ya. Yang kedua, MSDM harus adaptif ya, harus bisa menyesuaikan diri. Jadi kita sebagai calon-calon karyawan ya di perusahaan manapun nantinya atau perusahaan kita sendiri, kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada sekarang ya. Kalau enggak, kita akan ketinggalan zaman ya.
Sekarang kalau kita beli baju di toko atau di pasar ya, itu jauh lebih mudah, lebih murah kalau lewat Shopee-nya, kalau lewat online, lewat TikTok-nya. Contohnya sekarang itu KFC ya, KFC lagi promo kalau di Malang ya. Terus kemudian tempat rekreasi seperti Jatim Park itu promonya melalui TikTok. Ya. Kalau ambil promo, diklik keranjang kuning ya gitu ya. Itu bisa sampai 50%. Kalau kita ujuk-ujuk datang ke tempat rekreasi, misalkan ke Jatim Park, itu masih 190, 180. Tapi kalau klik keranjang kuning di sebelah kanan bawah, itu dapat diskon 50% ya. Dapat diskon 50%, hanya bayar 90.000 saja ya. Itu harus kita kuasai teknologinya. Kemudian ada juga di sini yang adaptif itu rekrutmen. Rekrutmen nggak usah harus pakai datang jauh-jauh, udah datang, udah nginap, nggak diterima lagi ya. Pakai aja rekrutmen digital. Ada juga pelatihan online gitu ya. Pakai apa? Pakai Zoom boleh. Ada juga manajemen kinerja berbasis aplikasi, semua juga seperti itu. Kemarin waktu rekrutmen apa itu petugas haji itu tesnya itu pakai pakai HP ya, pakai HP masing-masing. Tantangannya apa? Yaitu skill gap tadi. Jadi ada gap ya dari lintas perusahaan, dari lintas negara yang memang SDM-nya itu harus bersaing ya. Jangan diam saja. Kita kurangnya apa, kita diam. Wah, kita malah akan jadi budak di negeri kita sendiri nantinya. Ya. Loh, kok yang jadi pimpinan, yang jadi direktur kok orang asing sih? Ya iya, anak putra bangsanya sendiri aja kualitasnya masih jauh di bawahnya. Kemudian ada kesejahteraan pekerja informal, ada juga work life balance dan brain tadi sudah ya. Kemudian yang strategi ada melalui digitalisasi, human research ya, ada employer branding, ada kebijakan kerja fleksibel, ada juga global human research policy. Itu kita masuk pada terakhir, bukan salah yang kemarin tuh ya. Kita masuk pada sengaja memang Bapak itu ngambil soal yang di samping atau tidak plek di dalam yang dijelaskan tadi, tapi itu sejajar dengan apa yang kita pelajari. Ya, itu sudah umum sebetulnya di kehidupan kita. Contohnya di sini, pekerja ojek online termasuk dalam model kerja apa? Lepas. Apa? Ekonomi Ustaz. Gig ekonomi. C-nya. Yang kedua, penggunaan aplikasi KPI. Apa KPI itu? Key Performance Indicator. Apa? Key Apa I-nya? Kok nggak ada, kok ditutup manunya, mikrofonnya kok ditutup. tadi. Gimana? Key Performance Indicator. Oke. Itu berbasis cloud. Apa cloud itu? Itu kayak Kayak apa? Kayak awan. ruang gitu Ustaz. Oke, terus contohnya apa di sini?
A. Rekrutmen internal. B. Performan manajemen digital. C. Kompensasi Yang B, tidak Ustaz. langsung. D. Hubungan industrial modern. Apa contohnya? Performance manajemen digital. Performan manajemen digital. Oke. Brain drain adalah Migrasi talenta terbaik ke luar negeri. Migrasi talenta ke luar negeri, Ustaz. Oke, B. Migrasi talenta terbaik ke luar negeri. Yang nomor 4. Organisasi internasional yang mengatur standar ketenagakerjaan global adalah D. ILO, International Labor Organization. Yang kelima, upaya pelatihan keterampilan digital disebut Upskilling Skin dan dan reskilling. Oke, dan reskilling. Oke, nomor C ya. Ada pertanyaan? Harus jangan ya. Kalau lagi bingung apa gitu langsung nanya atau kalian catat. Nanti pada pertemuan berikutnya bisa ditanyakan. Atau kalian pas lagi jalan-jalan terus lagi lihat berita atau apa gitu kan. Silakan nantinya untuk dicatat. Nanti tatkala pertemuan selanjutnya bisa ditanyakan. Ya Mas, monggo silakan. Mau nanya ini Ustaz, kalau misalkan konten kreator, influencer itu termasuk ke dalam ekonomi atau gimana Ustaz? Atau Apa itu? kalau misalkan kayak konten kreator atau influencer itu termasuk ke gig ekonomi atau ke entrepreneur Ustaz? Entrepreneur. Kalau kita memanfaatkan teknologi yang ada masuk ke gig ekonomi. Ya. Kalau kita memanfaatkannya. Makanya kalau kalian jadi konten kreator, misalkan dalam perusahaan apa misalkan perusahaan HP atau konter HP lah gitu kan, terus juga ingin memasarkan, nggak masalah jadi konten kreatornya. Tapi sekarang itu untuk menaikkan konten itu, untuk menaikkan banyak orang yang nonton, itu caranya itu apa? Ada 2 caranya. Ada yang pertama cara membayar. Jadi caranya bayar sama TikTok. Berapa orang yang mau dijangkau? Oh, 15.000. Oh, nambah 45.000. Namun ada juga yang tanpa bayar. Tapi viewernya nanti tambah meningkat. Apa contohnya? Dengan cara apa? Harus tahu logaritma yang booming sekarang gitu. Nah, apa contohnya? Tasawuf misalnya. Yai seorang tasawuf itu kan lagi booming. Ya. Apalagi contohnya kemarin apa itu? Yang Trans 7 itu loh, Jadi pondok pesantren disoroti ya. Jadi budak-budak apa gitu kan. Ngisot-ngisot barangnya. Mereka nggak pernah tahu dunia pesantren ya, cuma bisanya yang ngomong ya. Jadi barokah dikira budak ya. Kita sebagai santri dipilih oleh keluarga dalam untuk nyapu-nyapu saja. Udah bahagianya luar biasa itu. Ya. Terpilih saya misalkan pribadi untuk nyuci bajunya satu, bajunya kiai satu. Waduh, luar biasa itu. Ada kebanggaan tersendiri, apalagi di dalam kantongnya ada duitnya ya. Nah, nanti tatkala dikembalikan sama yai ada duitnya, wis ambil gitu. Itu udah double barokahnya itu.
Ya gitu, ada pertanyaan lain? Yang penting kalian mulai dari sekarang belajar sungguh-sungguh, titik, udah. Jangan asal setor mukanya. Betul-betul diperhatikan, betul-betul didengar. Dan makanya kita sebelum memulai itu berdoa. Berdoa itu tanda-tanda kesungguhan kita untuk menerima pelajarannya, untuk menerima mata kuliahnya. Kalau enggak gitu, enggak bisa nanti, enggak klik nanti. Antara kualitas yang kita miliki dengan spiritualitas kita nanti enggak klik. Lahir dan batin enggak sinkron nantinya. Cuma NATO tok, no action, talk only. Ya, NATO. Ya. Pinter iya, tapi nggak paham, ngegabrus tok. Santri itu sebaliknya, mau usaha apapun, yang penting bismillah, itu santrinya. Beda dengan yang bukan santri, masih belajar SKB, studi kelayakan bisnis, ya, masih belajar segmentasi pasar, ya. Kalau santri itu bismillah, wis. Kebanyakan santri itu trial and error, ya. Coba dan coba lagi, coba dan coba lagi. Jatuh bangun lagi, jalan lari lagi, jatuh bangun lagi, jalan lari lagi. Itulah santri, ya. Beda dengan sekarang itu. Harus ini, harus ini. Dan nggak bertahan lama, ya. Dan mudah untuk ditinggal kalau hasilnya itu instan-instan itu. Nggak bisa. Memang iya, kalau kita melihat perusahaan yang besar-besar, memang brandingnya mereka kuat, ya. Jadi tatkala dalam contohnya di sini misalkan ada mie gacoan misalnya, ada mie gacoan itu promosinya itu 1 minggu full, ya. 1 minggu full, per hari itu 500 porsi gratis, ya. Bayangkan 500 porsi gratis, kemudian antrinya seperti apa? Antrinya seperti ular piton itu, banyak gitu kan. Gratis, padahal cuma 9.000 dulu itu. Anggaplah kalau sekarang itu 10.000, ya. 10.000 kalikan 500, ya. Berapa itu? Berapa duit? 10.000 kali 500, hanya 5 juta, ya. Promosinya itu 5 juta per hari. Kalau selama 7 hari, 1 minggu full, berarti itu 35 juta, ya. Itu promosi. Setelah itu mereka akan siap-siap, ya. Siap-siap menerima keuntungan setelahnya. Oke, baik. Terakhir ada tugas seperti biasanya, ya. Ada tugas seperti biasanya. Yang pertama, analisis perbedaan kerja tradisional atau manual, ya, dengan kerja digital. Apa contohnya? Remote dan gig economy, ya. Yang kedua, mengapa employer branding penting di era globalisasi? Untuk apa? Mengapa? Ya, karena itu, ya, jawabannya. Yang ketiga, buat strategi human research agar perusahaan lokal mampu mempertahankan talenta terbaiknya. Buatkan strategi, biar perusahaannya itu, biar karyawannya itu nggak keluar masuk itu. Buat strategi seperti apa? Kan sudah kemarin dikasih hadiah, ya, dipromosikan atau di roll, ya, dipindah kerja ke staf mana atau dinaikkan jabatannya, itu salah satu strateginya. Oke, berarti kalau sudah bisa menganalisis seperti itu, buat strategi seperti itu, kalian sudah 80% sudah paham apa itu mata kuliah MSDM, ya.
Siapa MSDM itu? Ya kita, ya aku, gitu ya. Kalau kalian sudah bisa strategi, udah bisa, berarti kalian sudah sedikit banyak sudah bisa mengelola diri kalian sendiri. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga apa yang dipelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat, yang akan menjadikan wasilah kesuksesan kita, kebahagiaan kita, keselamatan kita di masa yang akan datang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.